Sehat semua kan? Sehat, sehat. Harus. Oke, selamat malam Kang Budha Sutedja. Saya Christianus Ginting dari Indonesian Roaster Guild Forum Jakarta. Ya, posisi saya saat ini sedang ada di Depok. Kita sedang terkarantina di Depok. Belum di lockdown. Depok, Kang. Saya ada paman di Depok, Kang. Boleh. Nanti kita... Ntar saya hubungin. Kiai Kosasi. Oke, siap. Oke. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Budha Sutedja yang saat ini juga sedang terkarantina di Panama, Geisha. Syukurnya beliau ini sedang dikarantina di surganya kopi dunia ya. Surganya kopi dunia. Jadi ingin ke neraka saya. Udah bosan di surga. Sumpah. Benar kan? Oke, selamat malam teman-teman di Indonesian Roaster Forum. Malam ini kita kedatangan tamu dari Panama Geisha, Kang Budha Sutedja, yang saat ini sedang terkarantina di surganya kopi dunia. Terdampar. Di Panama. Ya, oke lah sebutannya Berpenjara. mungkin buat Kang Budha itu terdampar karena beliau sudah sangat sedemikian lamanya. Tapi buat kita yang di Indonesia itu beliau mungkin sedang ada di surganya kopi. Oke. Kita akan tanya-tanya sekitar yang santai, yang rileks saja dengan beliau. Bagaimana sih perbandingan petani-petani yang ada di Geisha dengan petani-petani yang ada di Indonesia? Oke, kalau seperti kita tahu petani di Indonesia itu sangat individual ya, sangat individual, mungkin sedikit pelit ilmu dengan sesama petani. Nah, coba kita tanya ke Kang Budha itu, kalau di sana itu petaninya seperti apa sih? Gitu. Kan ini di daerahnya Kang Budha ini mungkin ada puluhan petani nih, petani kopi. Nah, jadi kita pengen tahu nih seperti apa sih suasana antar petani itu, apa mereka punya reriungan atau punya kelompok tani atau mungkin sendiri-sendiri gitu. Silakan Kang. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi di sini. Di sini jam 9:30 pagi ya. Cuaca bagus hari ini. Ya. Saya lihat memang perkembangan gimana kebun di Panama. Sudah lama sih saya kenal sama mereka. Ini saya udah diundang di sini udah tiap tahun, akhirnya nyampe juga ke sini. Dan dengan keadaan begini, ya kita terima aja keadaan di sini ya. Jadi kita langsung bagaimana petani di Panama. Di sini saya di Volcan, daerah Volcan. Jadi dibagi, saya di atas Volcan, nanti ada di bawah Boquete. Nah, yang di Boquete itu kebanyakan ya yang Lamastus lah, Esmeralda, Finscalerida, itu semua yang di Boquete. Yang di Volcan cuman Jansson aja. Jadi di sini pun para petani ya sama seperti Indonesia. Jadi mereka juga nggak benar-benar terbuka ya. Tapi mereka dengan adanya Best of Panama, mereka kumpul. Jadi mereka sebenarnya saya lihat tidak selalu membagi ilmu ya, tapi mereka membagi rasa kopinya, gitu. Oke. Jadi mereka, ya jadi sharingnya itu mungkin mereka setiap memang di mana-mana saya lihat di sini ya mereka punya trik-trik masing-masing dengan prosesnya. Itu memang bisnis para petani kopi ya. Itu rahasia masing-masing. Jadi rahasia dapur ya. Jadi kayak misalnya Kang Kris pinter masak. Jadi paling Kang Kris cuma ngasih di luarnya aja kan. Di dalamnya nggak mungkin saya masuk dong, ya kan? Di sini pun begitu. Jadi seorang roaster pun ya saya lihat sama. Biarpun di Swedia di sini. Mereka berkawan, saya berkawan. Jadi tidak terlalu mendalami, mereka punya ilmu ya. Dan memang mereka saling bantu. Jadi tidak saling menjatuhkan. Jadi dengan adanya Best of Panama sekarang, Best of Panama
mereka orang sini udah pada tahu semua, saya ganti jadi BOP-nya. Jadi saya ganti Buddha of Panama. Jadi bukan Best of Panama. Jadi mereka ketemu sekarang, tadinya rencananya sih di sini tuh kan bulan Juni ya. Karena dengan keadaan begini, sekarang September. Itu pun belum tentu juga kapan Septembernya. Jadi mereka dengan adanya BOP, nanti kopinya itu, BOP itu harus ngasih ke kopinya, ke jurinya itu kalau nggak salah 116 kilo, apa 160, 100, kalau nggak salah 116 kilo itu kopi. Nanti mereka juri tes, nanti kalau yang bagus, nanti dibikin auction itu kopinya. Jadi hasil penjualan buat yayasan Best of Panama. Jadi mereka di situ saling bersaing itu para petaninya. Nah, dan memang terus terang selalu saya bilang juga, kopi Indonesia jauh tidak kalah dengan kopi dari Panama. Makanya saya bilang kata surga kopi di Panama itu bullshit. Ini sebenarnya biasa aja nih kopi. Biasa aja kan sebenarnya kopi. Yang mereka membuat bagus ini kopi, pertama, mereka tidak memaksakan itu tumbuhnya pohon. Kayak di sini mereka tahun lalu kenapa Pakamaranya juara di sini yang di Janson. Itu mereka nanam Pakamara 5 tahun lalu. Mereka coba di beberapa daerahnya di kebunnya mereka, di daerah mana yang cocok ini Pakamara. Jadi mereka tuh harus mengetahui, oh ini pohon cocoknya di daerah sini. Jadi nggak dipaksain mereka. Jadi pohon tuh bener-bener sehat banget. Ya, sehat, jadi buahnya pun sehat gitu loh. Nah, mereka ada beberapa Pakamara juga ditanamnya nggak bagus, ya nggak jadi di situ. Ada satu tempat, maka mereka punya Pakamara cuman per tahunnya tuh 800 kilo, itu ada bayar dari Jepang yang beli setiap tahunnya. Ini tahun kelima dia. Itu kemarin kita roasting dan cupping itu 2 minggu lalu, Pakamaranya ada 12 lot yang mau dipakai Best of Panama. Memang saya bilang sama mereka, ini lebih enak daripada Geisha nih Pakamara, saya bilang. Ya kan? Soalnya Geisha, saya lihat rasanya itu aja. Makanya kenapa mereka sekarang pakai prosesnya semua fermentasi. Ya kan? Karena mereka udah lihat juga kejenuhan mereka itu sama, itu aja samanya. Kalau dilihat di Indonesia, misalnya daerah Sumatera, itu berapa ada rasanya di Sumatera? Ya kan? Di Jawa ada berapa? Ya, betul. Beraneka rasa tuh. Nah, sekarang kita balik lagi dari dulu juga kan balik lagi ke petaninya, gitu loh. Nah, jadi seorang petani, seorang roaster, seorang barista. Terus terang saya selalu bilang, banyak orangnya, Kang, ajarin dong roasting. Saya bilang, yang perlu diajarin basicnya itu sebenarnya bukan roasting buat barista, sensori, gitu loh. Karena itu kita tuh bukan menjual lukisan ya, kita tuh menjual mulut ya. Betul. Ya, makanya sensori. Makanya kemarin saya juga cupping kan sama masa ada Q Gadar dari Costa Rica lah, Q Gadar di sini kemarin sini pada datang semua. Mereka pada menyium bau. Terus saya bilang, kamu kok gak tertarik sama bau? Dia bilang. Saya bilang, saya nggak jual parfum, saya bilang. Karena kopi, ini loh saya bilang. Bukan di sini, saya bilang. Saya nggak begitu, bau tuh bonus buat saya. Oh, bau, oke. Tapi yang terakhir itu bukan bau, saya cari rasa saya di mulut, sensori. Karena saya juga bukan jual parfum. Kalau saya jual parfum, bukan di sini, berarti di sini. Oke, hidung nih saya sensorinya. Sama dengan latte art juga. Saya bukan menjual lukisan. Kalau orang saya minum latte art. Jadi ini sensori yang penting sekali. Semua itu. Maka petani pun harus diajarin sensori. Kalau petaninya tahu itu kopi bagaimana bagusnya, jadi bikin quality harus tambah naik. Sekarang bagaimana mau menaikkan quality kopi, sementara petaninya nggak tahu sensori. Ya gimana, Kang? Ya kan? Jadi susah dong. Base of sensori paling tidak ya? Ya, itu paling mendasar. Jadi petaninya punya fokus. Jadi sekarang kalau petaninya nggak tahu sensori, paling ikut-ikutan. Oh, rasa ini, oke rasa ini. Padahal sebenarnya jadi kayak dibikin sugesti. Oh, ini rasa coklat. Petaninya belum tahu sensori rasa coklat gimana. Oh iya, sama kayak misalnya kayak minum banyak bilang. Ini kopi winey.
Saya suruh tanya gini, pernah minum wine nggak? Saya bilang. Pernah ngerasain wine nggak? Bagaimana itu sensasi red wine sama white wine? Mereka nggak tahu. Nah, karena sensorinya belum pernah. Sekarang kalau sensorinya belum pernah dilatih, bagaimana bisa mengasih wine ini dong? Paling cuma diikutin, oh wine, oke wine, ya kan? Betul. Ya kan? Nah, penting sekali di sini semua yang berkecimpung di industri kopi, semua aspek-aspeknya didasari dengan sensori. Itu penting sekali, Kang. Gitu kan? Karena memang kita kan, saya bilang, kita kan nggak menjual parfum sama menjual lukisan. Bukan mata, bukan hidung. Kan di sini. Ya kan? Paling pentingnya. Makanya semua yang kopi yang misalnya lagi cupping, grinding, saya ciumin, oke. Saya nggak begitu bau, enak baunya. Cuma tetap di kepala saya tuh, ini bau, bagaimana nanti di mulut? Ya kan? Karena the final taste di mulut, ya kan? Jadi kalau udah misalnya kalau kopi bagus, baunya enak, itu selalu saya ada tanda tanya, enak nggak di mulut, gitu. Karena kalau kita membauin kopi enak baunya, nah ini kita punya memori langsung ke si, baunya pasti rasanya begini. Kita tuh lupa sensori, pas kita minum itu 300 partikel akan hilang dengan saliva kita, ludah kita. Makanya kadang kayak orang durian ya, bau durian kan nggak enak, tapi kok rasanya enak, ya kan? Kadang, wangi kok baunya, tapi kok dirasa beda, ya kan? Maka selalu saya bilang bau itu buat saya itu bonus. Jadi nggak benar-benar fokus ke bau, gitu. Memang penting belajar kita bagaimana sensori di penciuman juga ya. Tapi karena kita berkecimpung di kopi kan sebenarnya dirasa, ya kan? Tapi kita memang harus belajar juga bagaimana kalibrasi bau sama rasa. Karena sering kita kalibrasi, kita tahu, ini kalau bau gini pasti rasanya begini. Tapi nggak pasti juga kan. Gitu. Jadi kita baru habis roasting kita bauin, baunya gini, rubbery, bau kayak asbak. Itu kadang kita harus melatih rasa juga. Makanya kadang seorang roaster tuh bisa mencium green bean ya. Bagaimana bau green bean dan hasil roastingnya bagaimana itu pasti ketahuan kan. Jadi kita tuh jadi petani harus kita edukasi, penting sekali Kang, itu sensori, ya kan? Jadi petani harus belajar basic sensori, basicnya saja dulu ya. Artinya, itu sensori penting sekali. Jadi diajarin, jadi makanya harus ada hubungan erat dari petani sama roaster sama brewers, gitu loh. Semakin erat, semakin kita membuat quality production. Makanya sama Johnson saya sering kirim kopinya setelah saya roasting. Saya kirim, mereka cupping. Jadi tiap tahun mereka bisa belajar. Jadi semua itu harus ada datanya. Makanya belajarlah selalu mendata ya. Di situ kita harus belajarnya. Dan memang selalu memfokus di mana lokasi kita. Nah, kayak kemarin banyak yang nanya ke saya, Kang, ambilin bibit dong. Jadi saya selalu bilang, belum tentu bibit yang dari sini dibawa ke Indonesia itu sama rasanya. Kenapa nggak fokus dan bisa dipakai? Ya, kenapa nggak produksi kopi dulu yang di Indonesia dibikin semaksimal mungkin bagaimana prosesnya. Dan di sini pun memang saya sukanya mereka tidak memakai bahan kimia. Gitu loh. Jadi itu tanah organik. Ya, jadi semakin banyak memakai bahan kimia, nanti itu semakin berkurang gizi tanahnya. Gizi tanah berkurang, efeknya kan ke pohonnya, Kang. Ya kan? Betul. Jadi mereka selalu selalu menanam pohon kopinya
disesuaikan di daerah mana di bagian kebunnya. Makanya shading pun tidak semua pohon kopi yang bisa ada pohon pelindungnya. Itu. Jadi selalu mereka menyesuaikan daerah. Makanya mereka nulis ada lot itu, jadi lot 1, lot 2. Itu untuk mendata kopi itu bagaimana. Ini dari kebun mana, dari daerah mana, tanggal berapa dipetiknya, penjemurannya berapa lama, hasilnya bagaimana, baru ada di silotnya. Jadi untuk harvest berikutnya mereka tahu, oh ini lotnya begini, oh ini begini. Jadi selalu ada di data. Ya. Semuanya berdasarkan oleh data ya. Ya betul kan, betul. Jadi lebih gampang menelusurinya, itu loh. Nah kemarin saya mau ada kopi yang mereka baru tahun lalu mereka mulai. Itu mereka sekarang mainnya di tanah, Kang. Jadi saya punya lot ini, lot 394. Jadi mau saya bawa pulang. Ini lot. Mereka cuma ada 50 kilo cuman. Jadi ini mereka memainkan kadar mineral tanahnya. Jadi mengasih vitaminnya bukan di pohon aja, jadi di tanahnya, Kang. Jadi bagaimana ini efek ke pohon, ke cerinya. Nah kemarin pas saya datang tanggal 9 masuk sini, tanggal 14 kita cupping itu kopi. Saya langsung tarik, ini kopi enak banget, saya bilang nih. Ini kopi baru. Mereka akhirnya, oh ini bukan kopi baru, proses sama natural, cuman ini tanahnya. Wah gila, Kang. Beda banget. Jadi itu ada beberapa lahan mereka proses tanahnya benar-benar ya kayak jadi saya lihat juga kayak begini. Jadi manusia pun sama, kalau kita dikasih gizi yang lengkap, yang sesuai, tidak berlebihan, tidak berkurang, yang stabil, kan jadi sehat juga kita. Jadi kalau badan sehat, pikiran sehat, hidup jadi sehat. Jadi pohon kopi kan begitu, jadi kan ya kan. Jadi kayak gini sekarang, misalnya kalau saya jadi atlet lari ya, tapi gizinya nggak ditunjang, ya saya nggak bisa lari dong, gini kan. Outputnya juga kurang ya. Nah itu dia. Mereka mainnya sekarang di tanah. Nah makanya mereka selalu bilang sekarang juga kita lagi sempat ngobrol juga, ketinggian lahan itu sebenarnya tidak terlalu dominan ya. Ya ketinggian lahan. Yang dominan benar-benar itu yaitu dia tanahnya, gizi di mineral di tanah. Bagaimana membuat stabil itu tanah dengan microclimate. Tidak kalah ya. Budidaya juga tidak kalah. Betul. Dan dengan memakainya natural begini, itu tanah bisa dipakai terus nggak bakal habis. Berulang-ulang itu dia, makanya mereka nggak mau ngerusak ini alam, itu paling penting sekali. Makanya mereka tidak memproduksi berlebihan, tetap karena mereka mau menjaga quality. Hutan masih banyak, mereka nggak mau memperluas. Nah sekarang saya lihat di Indonesia bagaimana, hutan kan ditebangin. Iya. Nah itu sekarang untuk efeknya bagaimana untuk anak cucu kita, malu dong. Kalau habis nanti tinggal kopi semua, hutannya nggak ada. Ya tapi kan sekarang efeknya bagaimana kalau kopi semua? Kan ngerubah ekosistem kan? Ya kan? Betul. Ya kan? Maka kenapa kita nggak fokus ke quality? Ya kan? Ya. Kita lebih fokus ke quantity sih sebenarnya. Nah, dengan fokus quantity, itu production udah nggak bakal stabil, nggak konsisten kan? Ya kan? Karena ketika tanahnya jenuh, maka kuantitinya pun akan turun dengan sendirinya. Ya, betul. Nah, itu udah beriringan. Jadi ketika pada suatu saat nutrisi dalam tanah itu sudah habis, apalagi kita kan suka tanamnya mata lima nih, Kang. Mata lima itu di antara kopi, kita masih tanam buncis, tanam kol, tanam sawi. Rasanya rugi kalau nggak ditanamin gitu. Ya sekarang makanya menanam pohon di sebelah kopi itu tidak memakan nutrition buat kopi. Ya. Bagaimana dengan di Panama? Apakah ada tanaman-tanaman juga di sekelilingnya? Ya, makanya sekarang ini kan yang di sini mereka ada alpukat, Kang. Oke. Alpukat mereka sebagai melihat penawang ya? Ya, jadi alpukat di sebelah-sebelahnya. Jadi pohon kopi nanti di sebelahnya jarak sekitar 5 meteran itu ada pohon alpukat.
Dan mereka memang dilihat alpukat sama kopi tidak saling bermusuhan. Betul. Jadi Alpukat dilihat di situ. adalah pohon yang akar pendek, Ya. bukan pohon akar panjang seperti umbi-umbian, seperti kelapa. Karena kalau Betul. pohon yang akar panjang itu, dia akan merebut makanan yang ada di kopi. Betul. Tapi kalau alpukat itu adalah tanaman-tanaman akar pendek yang mereka hidup berdampingan dengan kopi. Betul. Makanya di sini ada alpukat. Nah, untuk pohon penuang juga itu tidak semua kopi bisa ada penuangnya, Kang. Jadi harus dilihat juga posisi mataharinya di mana. Posisi pohonnya itu di mana, gitu loh. Nah, kadang karena dipaksain, karena mereka pikir harus ada pohon penuang, di situ harus ada kopi, itu kopi jadi jamur. Jamuran. Ya, betul sekali. Jamuran, betul. Ya kan? Jadi lembab ya. Karena nggak kena matahari. Harus ada hitungan shading berapa persen ke kopi. Betul. Yang artinya begini, memang sinar matahari membuat kopi itu berfotosintesa terlalu banyak sehingga daunnya lebat, tapi buahnya sedikit. Betul. Tidak menutup kemungkinan kalau benar-benar terlindung dari sinar matahari, maka yang terjadi adalah jamur yang ada di pohon kopi, benalu pada pohon kopi. Betul. Nah, makanya kebanyakan penaung itu dibatasi dan berakar pendek. Juga sebagai tambahan, tidak dibenarkan pohon pisang, karena pohon pisang itu mengandung air yang bisa mengundang nematoda, sehingga itu bisa menghancurkan pohon kopi secara simultan ya, dan susah sekali dibasmi. Tadi saya lihat di Panama juga jarang sekali, walaupun ada pohon pisang, tapi yang dekat-dekat rumah saja saya lihat. Memang nggak ada pohon pisang, di kebunnya, Kang. Nggak ada. Betul, jadi Esmeralda pun karena mereka lahannya beda di Bukete ya, itu di Bukete daerahnya itu mereka nggak ada shadingnya. Betul. Nggak ada. Nah, satu pertanyaan nih sebelum berakhir nih. Kira-kira harapan Kang Budha untuk kopi di Indonesia itu apa sebenarnya? Saya sih memang dari dulu selalu berharap, karena selalu bangga dengan kopi Indonesia. Saya sih selalu bangga dengan kopi Indonesia dan mengharapkan bagaimana kita pemain kopi di Indonesia itu selalu transparan ya. Itu dia saya sukanya. Jadi tidak ada ketransparannya produk para pemain kopi, ya susah kita majunya, Kang. Petani ya, dalam artian atau prosesor atau bagaimana? Semua. Ya kan? Menurut Kang Budha, apakah pengetahuan kopi di Indonesia itu sudah cukup bagus, atau memang kita ini masih sebatas pendekar-pendekar aja nih semua nih? Sebenarnya sudah bagus sekali, Kang. Pengetahuan kopi Indonesia, para pemain kopi Indonesia. Cuman ya itu dia itu transparansinya masih belum terbuka ya, masih ada yang masih terus terang ya, saya bukan menjelekkan, saya juga orang Indonesia juga ya, jadi mental kita tuh selalu masih saling bohong ya, nggak jujur gitu loh, ya kan? Misalnya kayak gini, saya ada beberapa sih yang broker yang saya nggak usah sebutin namanya ya, yang banyak keluhan dengan kopi Indonesia di Eropa sini ya. Jadi misalnya ada petani nih, punya kebun cuman produksinya 100 kilo, terus ada permintaan 200 kilo. Mereka nggak bisa bilang, oh nggak bisa saya. Mereka pasti, oh bisa, nggak ada masalah. Nah yang 100 kilonya itu dari mana, Kang? Ya kan? Diambil kiri kanan. Nah itu kan rusak itu kan jadinya kan. Ya. Nah makanya perlu sekali dari dasar fondasinya jujur ya kan? Ya. Jadi kejujuran itulah transparansi. Bagaimana adanya hubungan dari semua kopi rantai para pemain kopi, kalau satunya tidak jujur, nggak bakal jalan, Kang. Maka saling memakan jadinya. Kalau kita misalnya hubungan kita berdua nih tidak ada saling keterbukaan, tidak saling jujur, nggak bakal jalan, Kang. Ya, saling memakan jadinya. Oke. Jadi menurut Kang Budha,
apa kopi-kopi Indonesia masih terbuka kemungkinan peluangnya akan bermasa depan sama seperti Oh iya, kopi Panama? udah pasti banget. Makanya selalu saya bilang, saya udah jenuh kopi di sini, kopinya itu aja rasanya. Sumpah Oke. Kang. Jenuh sekali, makanya dibilang apa surga kopi ini bullshit. Surga kopi itu di Indonesia, Kang. Bener, Kang. Sekarang saya bilang gila, Brasil ya, kopinya itu ya rasanya. Ethiopia, itu aja. Panama. Makanya surga kopi itu di Indonesia. Berapa rasa kopi di Indonesia, Kang? Dari Sabang sampai Merauke. Gila nggak tuh, Kang? Ayo. Hah? Ada berapa rasa? Mau ke rasa sedikit seperti di Panama, Jawa Barat. Mau ke Afrika, ke Flores, ke Irian Jaya, ke Sulawesi. Itu udah seperti di Afrika. Mau ke Brasil, ada di Jawa Barat juga seperti rasa Brasil kacang. Mau yang lebih spicy, smoky, itu Sumatera punya. Itu ciri khasnya Sumatera. Ya kan? Betul. Makanya rasa Sumatera itu cuma ada di Sumatera, nggak ada kopi lainnya di Sumatera, kan? Betul. Kan? Makanya Jadi sekarang memang sepantasnya kita bangga ya. Iya harus sekarang, makanya kata Jawa. Dari mana ada kata Jawa? Itu dari Pulau Jawa, dari kopi. Itu Jawa, itu Java, itu kopi. Kenapa nggak dari Panama? Nggak ada, Kang. Ayo. Maka di mana itu hebatnya Indonesia? Java. Itu udah kopi di seluruh dunia kalau dia. Dari Pulau Jawa, itu zaman Belanda itu sekitar 18 tahun 1820-an lah, 1816 lah. Ya kan? Ya. Itu ada kata Java. Di Swedia pun Java itu kopi. Kalau dibilang Panama, mereka Panama, oke, Panama. Nggak ada masalah kopinya di situ. Nah, di situ kehebatan Indonesia. Maka surga kopi itu sebenarnya harus kita di Indonesia harus banget di Indonesia surga kopi itu. Ya kan? Nah, cuman saya selalu bilang dari dulu juga, investingnya itu kebanyakan orang Indonesia ke mesin, ke kebun, semua lupa ke orangnya. Yang paling penting investing people. Kita terus kembali ke orangnya lagi. Makanya kemarin saya bikin makanya kemarin saya bikin workshop di Bali itu bulan Juni. Jadi saya bikin workshop dengan tema membangun mental bangsa dengan kopi. Nah, kalau bukan kita siapa lagi, Kang? Betul, Ya kan? betul. Makanya di situ perlu sekali kejujuran, ya kan? Quality, ya kan? Semua pemain kopi yang dari kecil dari besar harus jujur, ya kan? Kalau tidak jujur bagaimana, kan saling membohongi. Sekarang tambah rusak dong. Nggak maju-maju industri kopi Indonesia. Bagaimana mau naik? Nah, oke lah, sekarang mulai tahun lalu mulai Nordic approach, kopi-kopi dari Indonesia mulai naik. Cuman untuk merubah image kopi Indonesia perlu waktu, Kang. Ya kan? Taunya kopi Indonesia di dunia tuh Sumatera gini-gini rasanya, buat bikin blend. Mereka tuh belum tahu di Indonesia tuh ada kopi dari Sumatera lah. Sumatera bagaimana? Jawa bagaimana? Bali, Flores, Toraja, Irian, ya kan? Sumbawa, itu beberapa ragam kopi itu, ya kan? Betul. Maka kita tuh pertama harus sebagai orang Indonesia kita harus bangga, gitu loh. Kayak kemarin saya dikasih kopi sama Nuah dari Kopi Estate. Itu mereka kirim kopi 60 kilo ke saya itu 3 tahun lalu. Saya roasting, saya kirim ke teman-teman saya di Swedia, mereka pada kaget semua. Ini kopi dari Sumatera? Yep, saya bilang. Mereka pada kaget. Kok beda rasanya? Kok enak ini kopi? Oh, kan? Mereka cross balik ke saya, mereka nggak percaya. Bura, ini benar nggak dari Sumatera? Ayo, kan? Ya kan? Waktu di Berlin kemarin sama Fauzan lagi. Itu di booth saya di Berlin tuh si Tim datang. Saya kan kenal sama Tim Wandelbu. Dia datang tuh si Tim itu. Saya bilang, Tim, minum ini kopi. Nah, itu ada kopi Mandaling itu udah setahun lagi tuh kopi tuh. Gerinya. Saya roasting memang buat khusus di Berlin. Saya kasih minum si Tim Wandelbu. Dia kaget. Loh, ini kok beda rasa Sumatera? Kok enak? Nah, kamu yang minumnya kemarin itu yang jelek. Nah, dia cerita. Dia punya pengalaman juga, makanya dia nggak mau sama kopi dari Indonesia karena pernah dibohongin, tuh loh, kayak kan. Jadi di situ harus jujur, transparan, itu penting sekali. Makanya
Kopi Indonesia itu nggak kalah sama kopi luar. Nggak kalah. Nggak Sip. kalah. Jadi Pertanyaan di situ terakhir harus, sebelum saya serahkan ke Ajis. Menurut Kang Budha, masa depan kopi Indonesia setelah pandemi ini seperti apa nih kira-kira? Setelah COVID ini berlalu lah. setelah COVID ini berlalu, saya lihat sih karena sekarang kan semua pada apa? Tiarap nih. Jadi dengan adanya COVID ini, kan kebanyakan mereka mulai mengaktifkan diri ya, saling tukar kayak begini, tukar pikiran. Semoga dengan adanya COVID ini kita mulai apa? Orang-orang mulai aktif ya. Bagaimana kita edukasi kopi dengan adanya lockdown, tapi kita tidak lockdown ya, kita masih ada hubungan lebih erat lagi dengan adanya internet, jadi lewat sosial media semua. Jadi semoga kita bisa membagi ilmu dengan adanya pembukaan mungkin setelah selesai ini COVID, kemajuan kopi Indonesia tambah lebih maju ya. Itu saya dan memang penting sekali memang dari apa individualnya masing-masing ya. Maka kita selalu mengedukasi. Jadi mengedukasi semua. Yang terpenting itu memang petaninya. Nah, sekarang kan kreditnya petani itu kita harus kasih kredit petani, semua tuh proses sekarang tuh kebanyakan saya lihat tuh para roaster dan para barista. Sekarang yang sedikit kreditnya kan itu para petaninya, padahal yang paling berat sebenarnya kan tuh para petani kan. Petani dan prosesor itu sebenarnya menguasai 60% dari proses keseluruhan. Ya kan? Semuanya kan. Maka petani itu penting sekali. Makanya selalu saya bilang dari dulu juga hubungan petani sama roaster itu penting sekali ya. Makanya seorang roaster ngasih roasted bean ke petaninya, ngajarin sensori. Ini loh kopinya. Tahun ini kok bisa begini rasanya. Tahun kemarin kok begini. Jadi di situ bisa edukasi petani. Oh, karena tahun ini terlalu banyak hujan. Oh, tahun ini tidak ada hujan. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Kayak tahun ini di Panama. Itu terlalu banyak hujan, Kang. Tahun ini sebenarnya tidak bagus. Nah, mereka semua mengantisipasinya dengan natural process, bukan wash. Karena terlalu banyak hujan. Maka mereka extended prosesnya. Ada yang di 12 jam lebih, ada yang 10 jam lebih proses pengeringannya. Itu untuk menaikkan rasanya. Jadi agak lebih panjang fermentasinya karena tidak ada waktu pematangan kopi di pohon karena banyak hujan. Nah, di situ petani sudah tahu itu mengantisipasi, oh begini. Dan selalu saya bilang, kenapa proses fermentasi sekarang merajalela, Kang? Itu menurut Kang Kris gimana? Karena saya pikir sih begini ya, pengetahuan tetap saya setuju dengan Kang Budha tadi. Ya, petani itu memang harus selalu disuntik dengan pengetahuan tentang proses yang baik, pengetahuan tentang nilai bisnis yang baik, itu nggak boleh sekalah. Gitu. Kalau 60%, 30 tepatnya sebenarnya begini, 30% ada di budidaya, 30% ada di pasca panen, 30% ada di roastery, 10% ada di barista, di brewing. Tapi yang terus-menerus disorong itu adalah di brewing. Oke. Sedangkan 60% di petani yang menguasai budidaya dan pasca panen itu acap kali diabaikan. Oke. Betul. Jadi selalu ada istilah timpang bahwa kopi-kopi spesial itu dihasilkan dari sortasi. Betul. Ya, padahal kopi-kopi spesial itu seyogyanya lahir dari mesin huller yang defektasinya itu sedikit sekali. Betul. Dari mesin huller dia sendiri sudah minimal sekali defektasinya. Ya, kalau specialty itu kan katanya cuma 1 poin dan itu mustahil. Makanya hampir tidak ada itu kopi specialty. Yang ada adalah kopi specialty. Kopi-kopi yang dibuat secara spesial, sehingga menjadi lebih bagus. Nah, jadi
kebanyakan petani itu mempergunakan sortasi yang notabene itu sangat sangat memakan biaya tinggi ya. Bahkan ada yang sampai sortasi sampai triple picking, 3 kali sortasi tangan. Betul. Itu benar-benar itu benar-benar menyita uang dan waktu sekali. Sehingga kalau di Indonesia itu ada istilah lebih mahal biaya sortasi daripada biaya ceri. Ya. Nah, kalau sortasi itu 4.000 sekilogram untuk green bean, itu setara dengan 25.000 dengan harga ceri. Sedangkan cerinya sendiri harganya 8.000 sampai 9.000. Nah, jadi kita harapkan pemahaman dasar bagi petani-petani itu lebih mengetahui bahwa budidaya harus ditingkatkan. Pemerintah juga tidak boleh berhenti mendorong agar pertanian kopi itu jauh lebih maju, ya. Betul. Jangan dicuekin budidayanya, jangan galakkan saja di pasca panen. Kalau kita galakkan di pasca panen, lama-lama kopi itu habis disortir semua. Ya. Saya pernah melihat ada yang sampai sortir 30%. Nah, sisanya yang 70% oke, memang bagus. Tapi 30% itu dikemanain? Ya. Jadi maksud saya, penting sekali bagi kita 60% itu untuk digalakkan. Mungkin di dalam grup IRG ini ada pengamat-pengamat dari Dinas Pertanian, Kementerian Perindustrian yang intens, ya, artinya yang lebih peduli kepada budidaya dan pasca panen. Jangan ditinggalkan itu, karena kalau memang kita tinggalkan itu, akhirnya kopi kita ya kopi sortiran semua. Gitu. Itu sedikit dari saya. Silakan Kang. Betul. Silakan Kang. Jadi sama di sini juga Kang. Jadi di Janson itu sortiran semua pakai tangan Kang. Iya. Semua pakai tangan, pemetik pakai tangan, sortir pakai tangan. Jadi mereka defect itu 0. Iya. Defectnya. Tapi sebenarnya karena di nah makanya selalu ya itu sortir. Makanya kenapa kopi bagus itu mahal? Karena biayanya itu 8 kali lebih seperti lebih dari biaya proses yang kopi biasa Kang. Gitu loh. Maka itu namanya specialty coffee. Jadi tidak ada namanya yang saya bilang yang di Indonesia saya pernah dengar juga ada yang cerita ke saya specialty coffee Indonesia tapi di pack-nya itu bisa 1%, 0,1% katanya. Nah, jadi itu pun sebenarnya seorang roaster, seorang barista itu harus tahu ini kopi kualitinya bagaimana. Ya kan? Betul. Bukan dari fisik saja ya. Ya, betul. Nah, sekarang makanya yang kita harus tekankan itu selalu bagaimana kita menaikkan kualiti kopi Indonesia itu harus dari dari kebun, dari farmer, dari pohon, dari tanah, dari situ dulu. Betul. Ya nggak? Nah, sekarang kebanyakan fokusnya ke barista, ke brewers. Ya kan? Yang 10% doang. 10% ya, aja. Kan? Itu dia makanya. Nah, itu pun kita harus juga dampaknya ke Indonesia itu bagaimana nanti kita. Mungkin sekarang orang-orang bilang, oh ngomongnya terlalu tinggi ya. Ini saya lihat dampaknya ke Indonesia bagaimana kalau produksi kopi mulai ke quantity, wah kan keperluan tambah hari kan tambah naik nih. Yeah. Sekarang lahan Indonesia bagaimana kan? Ya kan? Lahannya bagaimana? Habis dong lahan dong. Kalau secara ya kan? kuantiti kita galakkan terus-menerus, yang diuntungkan itu sebenarnya hanya segelintir orang saja. Nah, bukan itu dia kan pemain-pemain segelintirnya. Nah, kalau kita memfokuskan ke quality, itu kan nggak merusak kan. Makanya di sini saya sukanya di sini sama yang di Panama ini. Ada beberapa sih contohnya ini saya kasih tahu. Lamastus. Mereka memperluas lahan, memotong lahan di atas sekarang. Itu banyak yang ngomong di sini, nggak ada yang benar suka. Gitu loh. Jadi di Janson mereka nggak memperluas lahan ya, tetap menjaga quality. Gitu loh. Jadi tetap kualitinya dinaikin. Nah, dengan menjaga quality, harga pun bisa dinaikkan. Sekarang kalau di Indonesia harga naik tapi nggak seimbang dengan quality, bagaimana dong, Kang? Ya kan?
Sementara apa karena telah dibiasakan dengan quantity, lupa sama quality. Pas dinaikkan quality, harga naik, pada bingung semua. Kok bisa segini harganya? Betul. Ya kan? Ya kan? Jadi perlu Ya, sekali ya. pemahaman bagaimana kita. Makanya saya selalu bilang gini, minumlah kopi dengan quality, jangan quantity. Jadi segelas cuma 1 gelas sehari lah, cukup. Ya kan? Tapi berkualitas. Betul sekali. Nah, nanti jadi misalnya daripada minum kopi 7-8 gelas, nanti akhir bulan harganya jatuhnya sama daripada minum quality yang kopi mahal, cuma minum 1 gelas. Kadang satu kopi 1 minggu sekali minum kopinya. Tapi memang quality, ya kan? Dan itu pun memang efeknya tidak merusak alam kita, tanah kita, ya kan? Dan itu pun saya lihat juga sekarang roaster udah di mana-mana, barista di mana-mana, coffee shop di mana-mana. Nah, kebutuhan kopi itu dari mana, Kang? Betul. Ya kan? Ya. Itu jangka panjangnya. Makanya kemarin kenapa saya selalu udah 5 tahun tuh ribut-ribut masalah wine kopi. Oke. Itu kenapa saya ribut-ribut ini wine kopi. Terus terang. Jangka panjangnya bukan sekarang aja saya lihat. Sekarang saya lihat masalahnya begini. Ada satu petani nih memproduksi benar-benar quality bagus sekali. Wah, udah benar-benar 100% quality 100%. Satu lagi yang bikin kopi busuk dikasih label wine kopi. Yang petani ini dengan susah payah dikasih 1 kilonya 1.000, yang wine kopi busuk dikasih 1 kilonya 10.000. Nah, sekarang petani ini kan akhirnya ngapain susah-susah bikin aja wine kopi dibusukin. Kalau semua petani begini bagaimana? Ya kan? Kan rusak lagi quality kopi Indonesia. Ya kan? Di situ saya lihat loh. Nah, makanya kenapa kemarin saya ribut-ribut orang-orang yang specialty industri kopi ikut-ikutan karena duit ya menjual wine kopi. Ya. Kan? Karena saya lihat ini dampaknya bukan masalah per orang aja. Ini dampaknya untuk masalah Indonesia. Jadi ini merusak petani kopi. Ya sekarang mau maju bagaimana? Ya kan? Sedangkan pemain-pemain besar main begituan. Ya kan? Betul. Di situ loh dampaknya. Tapi katanya ikut tren dan ya sekarang duitnya lumayan ikut tren. banyak. Ya yang ikut tren. Ya sekarang yang membuat itu kan siapa? Kan pemain-pemain kopinya juga. Itu memanfaatkan momentum yang sekarang wine kopi. Ya kan? Yang kena dampak itu para petani. Ya, sekarang petani bagus. Petani bagus. Ya, udah susah payah dikasih harga yang murah. Sedangkan yang kopi busuk mahal. Akhirnya petani apa? Kan duit juga akhirnya. Bikinnya kopi busukin, kasih wine kopi. Betul. Akhirnya kualitinya bagaimana? Ya kan? Iya. Di situ loh kenapa saya ributnya. Kang Ajis ada kontak? Ya, gimana? Iya, saya sih mungkin timingnya kali kurang pas ya kalau ngebilangin wine ini seperti itu. Karena mereka lagi asik-asiknya main nih, lagi tren-trennya wine coffee dan jualannya lagi lancar. Kang Buda langsung stop. Mereka akan cenderung, ini pasti cuma sirik aja sama pemasukan orang. Kita nggak bisa ngasih perspektif yang jangka panjangnya seperti apa yang seperti Kang Buda bilang. Jadi mereka ngerasa ini cuma mau persaingan pasar aja biar supaya kita nggak bisa jualan. Mereka memandangnya jarak pendek. Padahal kalau kita pandang secara jarak panjangnya nanti ke depan, ya yang dikhawatirkan Kang Buda bisa aja kejadian. Petani dari ujung ke ujung semuanya fermentasi semua. Ya, sama. Ya kan? Kalau saya ngelihat trennya sih, sekarang sudah mulai sedikit reda ya. Karena gini, orang itu kan eksperimental proses. Jadi orang sudah ini kelemahan di eksperimental proses ini adalah tidak adanya standar baku. Ya. Oke. Ada yang bikin wine proses 20 hari. Ada yang bikin 25 hari. Ada yang bikin 30 hari, bahkan ada yang 60 hari. Artinya standarnya bagaimana? Nggak ada yang punya. Nah, apapun namanya, kalau tidak punya standar,
Artinya, kalau saya suka wine coffee yang kemarin, nah hari ini saya tidak dapatkan lagi, itu saya nggak suka loh. Iya kan? Karena orang itu suka dengan memorize-nya. Gitu loh. Bukan kalau setiap hari, oh ini ada yang lebih enak, fermentasi 60 hari. Nanti ini yang lebih enak, fermentasi 80 hari. Loh, jadi sebenarnya yang enak itu yang mana? Mereka sendiri nggak tahu. Oke, tapi pada dasarnya, kalau di dunia Q processing, kenapa wine itu dianggap defect adalah karena memang fisiknya sudah berubah. Ada dua hal yang membuat itu jadi defect. Satu, fisiknya sudah berubah. Oke. Dua, fermentasinya tidak bisa dikontrol sehingga nggak punya standarisasi. Kalaulah ada petani yang bisa memfermentasikan itu, oke, kita taruh 25 hari. 25 hari pun itu tidak bisa standar. Karena ada perbedaan iklim mikro dan iklim makro. Setiap kali perbedaan kelembapan cuaca, maka akan terjadi perbedaan hasil fermentasi juga, walaupun waktunya sama. Difermentasikan sama-sama 20 jam, hasilnya beda. Kalau kelembapannya berbeda. Jadi, artinya itulah kenapa patokan yang paling tepat difermentasi adalah level. Ketika panen, pulping, maka pH meternya adalah di 4.5, oke, 4,5. Ketika pH-nya turun jadi 3.8, 3,8, maka fermentasinya di stop. Bahkan stopnya itu agak kasar ya. Kasar artinya ada istilah double soaking atau ada juga istilah yang double wash. Artinya double soaking artinya ketika kita menyetop fermentasi itu pada jam 6 sore, ya, itu kan tidak memungkinkan untuk dijemur. Sehingga kopi itu direndam kembali, double soaking. Dan besoknya dijemur. Kenapa direndam? Untuk menjaga agar dia tidak sampai terfermentasi ulang. Betul. Ketika sudah dijemur, dicek lagi pH-nya masih turun, maka dicuci kembali. Itulah dinamakan double wash. Secanggih itu kita mengawal agar fermentasi itu tidak berulang-ulang. Fermentasi ketika dalam tahap yang bisa dikontrol adalah kawan. Right? Tapi ketika fermentasinya tidak bisa dikontrol, itu adalah lawan. Karena kenapa? Bentuknya berubah. Dia terus terfermentasi. Sehingga kalau kita soakingnya, wash-nya tidak jago pada saat, walaupun dia dalam proses wash, ya, proses wash juga punya fermentasi. Ketika kita dalam proses wash, kita tidak menghentikan fermentasi tepat waktu, dia malah bisa berubah jadi wine. Jangan salah. Jadi berulang-ulang sehingga proses wash malah jadi wine. Bukan hanya natural yang jadi wine. Wash pun bisa jadi wine kalau soakingnya tidak begitu bagus. Oke. Saya serahkan kembali ke Pak Ajis. Kalau dilihat waktunya ini sudah jauh sekali kita ini. Silahkan Pak Ajis. Ajis, halo, kontak? Ya, plan kita 30 menit. Mestinya biasanya udah diputus. Tadi kalau nggak salah diputus sama Zoom-nya, karena ini masih versi gratisan, belum berbayar kita. Tapi yang diputus kedua ternyata cukup lama. Ini udah lewat 45 menit, kita masih bisa diskusi. Ini versi hacker nih. Versi hackernya. Versi hackernya soalnya bikin. Versi syariah. Ya makanya, kayak saya bilang juga kan itu fermentation itu kan memang sudah ada dari zaman-zaman dulu ya, sistem fermentasi. Makanya fermentasi itu semua juga harus baliknya lagi ke data. Itu perlu sekali kita harus ada data, itu dia kan. Jadi kita harus berdata. Jadi maka harus balik lagi konsisten. Itu yang kita maunya kan. Semua itu ada konsistensinya. Jadi sama-sama seperti kita produksi Coca-Cola. Minum Coca-Cola di Panama, minum Coca-Cola di Soreang, minum Coca-Cola di Jakarta, sama semua. Itu bagaimana caranya mengkoleksi data. Sama pun dengan fermentasi proses. Bagaimana mengkoleksi data dengan adanya teknologi canggih ini. Ya kan? Dan saya lihat juga sekarang yang terjadi di Indonesia, karena ikut-ikutan, mereka nggak ada data. Mereka cuma ikuti, udah ini fermentasi udah ditaruh di gini. Cuman nggak ada data. Hasilnya ya
ya begitu sekarang, liar sepertinya. Ya kan? Dan saya juga dari kata wine itu udah salah. Gitu kan? Tidak ada namanya wine dari kopi. Ya kan? Sekarang dikasih nama wine kopi, wine sama kopi. Dan kemarin pun sempat keluar wine kopi 100% halal. Aduh. Kan? Bingung kan? Ya kan? Di situ. Iya. Nah, disinilah peran para pemain kopi kita selalu mengedukasi, ya kan? Saya sebenarnya ada keluhan juga sih mengenai wine. Dulu sempat dapat dari Puntang kalau nggak salah, atau dari mana yang saya lupa. Mereka bilang wine, tapi kalau menurut saya ini malah over fermented. Ya. Dia ngotot wine. Oke lah, saya coba roasting. Saya coba light, pasti asam banget ini. Pasti asam banget. Saya ambil medium. Ada medium atau medium plus lah. Oh, masih asam ternyata. Saya bikin agak masuk ke dark. Masih nggak terlalu banyak berubah asamnya. Saya bikin dark, tetap asam. Jadi saya bilang, ini gimana mau adjustment-nya kita kalau misalnya kopi kayak gini semua gitu. Kalau kopi yang fresh, biasanya kalau kita mau agak sedikit acidity-nya agak banyak, kita mainnya di light, dibikin mild-nya dibikin agak short, tapi drying pasnya cukup ya. Terus Betul. agak bodinya agak tebal, kita agak majuin lagi sedikit gitu kan. Tapi kalau yang namanya dibilang kopi wine ini benar-benar saya angkat tangan. Ini saya nggak bisa adjust. Kalau acidity-nya mau seberapa saya nggak bisa adjust. Kalau semuanya kopi kayak gini emang kebayang sih. Ribet roasternya juga. Ya susah, makanya jadi untuk kedepannya merusak. Makanya sekarang kenapa wine kopi hilang, sekarang naiknya itu anaerobik lah, CM semua lah, slow drying, berubah makanya begitu. Nah sekarang makanya perlu tuh edukasi ke para prosesor, ke para petani. Belajarlah memproses, memakai data. Itu perlu sekali karena dengan data kita bisa cek ya. Jadi bisa memfokus konsisten. Jadi semua tuh kan orang kalau misalnya kayak saya punya langganan minum espresso setiap hari ya. Bagaimana caranya kita membuat espresso itu setiap hari itu sama? Ya kan ada data. Grind size-nya, airnya bagaimana, mesinnya bagaimana, ya kan, brewing time-nya bagaimana, itu kan udah ada data semua. Nah kalau sekarang tamunya tiap hari datang dengan konsistensi rasa kopi naik turun, orang nggak mau. Begitupun dengan proses, ya kan, perlu sekali itu didata semua dari semuanya, dari proses dari tanah kita lihat lagi dah. Balik lagi kan, ya kan kuncinya. Maka di data pun di sini pun yang metik kopi pun di sini ada datanya, Kang. Ini kopi yang metik siapa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, semua didata mereka, ya kan. Jadi untuk mendeteksinya yang salah tuh ketahuan, ya kan. Maka mereka sekarang, saya memang dari dulu pingin cita-cita dari dulu ya. Saya punya kebun. Saya punya nge-roasting sendiri, saya keluar itu dari roasted bean ke konsumen. Nah, kenapa saya pengen begitu? Jadi sekarang misalnya saya minum kopi nih, saya lihat, ini kopi dari kebunnya Bang Kris nih. Wih, kok begini rasanya? Tapi sekarang saya lihat yang nge-roaster siapa nih? Kebunnya dari sana, dari Bang Kris, tapi nge-roaster beda. Itu jadi saya harus ngecek dua dong. Tapi kalau misalnya saya lihat gini, misalnya Kris Roastery, saya minum. Kopinya dari Bang Kris juga. Kalau ada salah, saya langsung kontak Bang Kris. Bang Kris, kok bisa gini rasa kopinya? Ya kan? Jadi direct ya. Jadi tidak ada blockchain. Karena ya, itu dia makanya kan. Nah, makanya dengan adanya beberapa gap ini, kita harus edukasi yang sama. Ya kan? Untuk menghasilkan rasa kopi yang bagus. Dan itu barista pun. Nah, makanya balik lagi ini tuh harus sebenarnya sensori. Ya kan? Seorang roaster lah, petani lah, prosesor lah, barista lah, brewer, sensori, Kang. Itu perlu sekali, ya kan? Ya. Oke. Silakan.
Kang Budha, Sudah terima 1,5 kasih jam. banyak. Sebenarnya tadi saya mau buka kesempatan untuk bertanya dari member IRG, tapi karena waktunya udah 45 menit, sekarang jadi Apakah ada ajang temu kangen aja dulu lah. Nanti kita bisa jadwalkan secara reguler web seminar seperti ini. Jadi dikasih waktu juga nanti ada diskusinya atau ada yang mau mengajukan sip. pertanyaan. Ini kan Ya. karena ini baru Ini pertama, perkenalan. baru ngeliat. Ya ini kan istilahnya ngobrol-ngobrol lah. Ya, Nanti ngobrol aja. tentang kopi. Ini kan istilahnya kopi corner. Jadi ya warung kopi lah, warkop. Betul. Jadi Iya. kita ngobrol-ngobrol masalah kopi aja. Jadi Ya. Santai-santai aja. Santai gitu loh. Tidak ada salah istilahnya menyalahkan. Ya kan? Betul. Kita kan mencari kebenaran, jadi tidak ada namanya menyalahkan. Maka saya bilang kopi yang enak itu sebenarnya kopi yang Anda suka, gitu loh, ya kan? Siap. Itu clue terakhir ya. Ya, good coffee is like the coffee that you like. That's it. Ya kan? Oke. Tapi dengan belajar sensori, kopi yang bagus tuh pasti ketahuan. Akan ngikutin ya. Ya, betul. Ya kan? Oke, maka selalu bilang banyak Kang Budha. Sama-sama. Om Kris, terima kasih buat waktunya udah bisa sharing di IRG. Ya, kita akan schedulekan lagi nanti, jangan kapok ya. Sip. Lagi. Sip. Thank you. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum, selamat beristirahat semua. Sip.